dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 2018 04302117, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Keuangan Internasional dengan materi valuta asing. Untuk daftar materi yang pertama adalah pengertian dan perhitungan kurs, kedua adalah pengertian spread kurs dan falas, tiga adalah direct and direct quotation, keempat adalah European and American quotation. Yang pertama, pengertian dan perhitungan kurs. Pengertian kurs valuta asing secara sederhana adalah kurs mata uang asing atau biasa disebut kurs valuta asing adalah rasio nilai antara suatu mata uang lainnya. Artinya kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs ini juga nilai mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain, artinya nilai suatu mata uang ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap nilai mata uang lainnya. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan mata uang negara lain. Artinya kurs menyatakan harga suatu mata uang jika diperjualkan dengan mata uang lain. Contoh soal perhitungan kurs. Misal kurs 1.300 US dollar, perbandingannya adalah euro. Artinya 1 euro sebanding dengan 1.300 dolar Amerika, atau 1 euro dapat ditukar dengan 1.300 dolar Amerika, atau 1 euro dapat dibeli dengan 1.300 dolar Amerika. Kurs yang berlaku badan ditetapkan di pasar spot disebut sebagai kurs spot atau spot rate. Kurs memiliki dua nilai, yaitu kurs beli dan atau bid rate atau buying rate, dan kurs jual atau ask rate atau selling rate. Pengertian kurs beli dan jual selalu dilihat dari sisi atau di pihak bank, dealer, atau pedagang mata uang asing. Ini adalah misalkan nilai tukar euro terhadap dolar Amerika di Bank X dinyatakan dengan kurs beli 1,300 US dollar dan kurs jual 1,305. Maka Bank X akan memberikan kutipan atau quotation kepada bank nasabahnya dalam bentuk 1,300 sampai 1,305 US dollar. Artinya Bank X akan membeli 1 euro dari nasabah dengan harga 1,300 US dollar. Bank X akan menjual 1 euro ke nasabah dengan harga 1,305 US dollar. Dan sebaliknya nasabah juga akan membeli 1 euro dari Bank X dengan harga 1,305 US dollar. Yang untuk materi kedua adalah pengertian spread kurs valuta asing. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Ini selisih antara kurs jual dan kurs beli ini disebut dengan spread. Ini adalah kaidah mendasar perdagangan. Apapun yang diperdagangkannya, pedagang akan selalu membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi. Bank sebagai pedagang mata uang asing akan melakukan hal yang sama. Jadi spread adalah selisih antara harga jual dan beli yang merupakan komponen dari biaya transaksi. Selisih kurs ini adalah keuntungan bagi pihak bank atau dealer yang diperoleh setiap transaksi mata uang asing. Untuk materi yang ketiga adalah direct and direct quotation. Kutipan kurs mata uang asing yang pertama adalah direct quotation. Direct quotation menunjukkan satu unit mata uang asing yang dinyatakan dengan unit mata uang lokal atau domestik. Misal, lokal atau domestik di Indonesia Rp12.000 Indonesia per 1 dolar Amerika. Jadi yang dimaksud di sini adalah 1 dolar Amerika dapat dibeli dengan seharga Rp12.000. Cara simpelnya seperti itu. Adapun direct quotation lokal atau domestik Jepang. 110 yen Jepang per 1 dolar Amerika. Jadi, apabila kita ingin membeli 110 yen Jepang, kita hanya memerlukan 1 dolar Amerika. Begitu cara simpel dari lokal atau domestik di Jepang. Untuk yang kedua adalah indirect quotation.
Indirect quotation menunjukkan satu unit mata uang lokal yang dinyatakan dengan unit mata uang asing. Misal atau domestik di Indonesia. Rp12.000 di Indonesia per $1 Amerika. Maka indirect quotation 0,0083 dolar Amerika per rupiah Indonesia. Apabila dari dolar Amerika ingin membeli rupiah itu hanya memerlukan 0,00083 dolar Amerika. Untuk indirect quotation selanjutnya adalah lokal atau domestik di Jepang. 110 yen Jepang per $1 Amerika. Jadi di sini ada dolar Amerika itu di per 110 yen dolar. 110 yen Jepang, maaf. Itu sekitar 0,00909 dolar Amerika. Jadi apabila kita ingin membeli 110 yen, itu kita hanya memerlukan 0,009 dolar Amerika Serikat. Untuk materi yang keempat adalah penulisan kurs mata uang asing yang berlaku di pasar internasional. Yaitu ada dua, yang pertama European quotation, yang kedua adalah American quotation. Yang pertama adalah European quotation. Quotation menyatakan satu unit dolar Amerika dengan unit mata uang asing lainnya. Misalkan 110 yen Jepang per $1 Amerika. Jadi 110 yen Jepang itu sama dengan $1 Amerika. Untuk American quotation menyatakan satu unit mata uang asing dengan unit mata uang dolar Amerika. Misalkan contoh 1,3900 dolar Amerika per 1 euro. Jadi 1,3900 dolar Amerika itu bisa dibeli dengan seharga 1 euro. Baiklah, seperti itu tadi hasil presentasi dari saya atas nama Bagus Setiawan. Apabila ada salah mohon maaf, dan ini apabila dari viewer sendiri ada yang berminat untuk kuliah di UMY teruntuk jurusan di ilmu ekonomi, baik itu reguler ataupun internasional, itu bisa menghubungi di Instagram Economics FEB UMY atau nomor kontak yang berada di sini. Baiklah, itu tadi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.